أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Dan setelah itu, hai orang-orang yang beriman dan juga yang belum beriman, kalau kalian, hai orang yang belum beriman, yang beriman ketahuilah, hai orang yang sudah beriman, nanti Allah akan mengumpulkan kalian semuanya di hari yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu hari kiamat, hari yang pasti tiba, hari yang pasti datang.
Bahkan semuanya sebelum keyakinan tentang kiamat kubro, kiamat raksasa, kiamat besar, kiamat dahsyat, hancurnya semesta ini, mau tidak mau semua harus meyakini namanya kiamat sugro, yaitu berakhirnya kehidupan masing-masing dari kita. Ini kiamat sebetulnya. Kalau orang berbicara tentang kiamat kubro, hancurnya semesta, itu sebenarnya tidak beda dengan hancurnya kita. Hanya kita sifatnya satu demi satu. Allah menghancurkan kita satu demi satu. Mati si fulan, mati si fulan. Dan kalau sudah mati seseorang, itu kiamat bagi dirinya sendiri. Kenapa? Sudah tidak ada artinya dunia yang dimiliki selama ini, kecuali yang digunakan untuk Allah. Itu kiamat sughra, kiamat kecil, dan semua akan melewati. Bahkan orang yang berakal semuanya akan tahu bahasanya dirinya pasti akan mati. Dirinya pasti akan mati, yang beriman kepada Allah ataupun yang tidak beriman kepada Allah. Yang tidak beriman yakin dengan kematian, yang beriman pun sangat yakin dengan kematian. Cuman perbedaannya di antara yang tidak beriman itu, mereka tidak yakin akan adanya hari pembalasan, sehingga mereka tidak peduli apa yang dilakukan, sehingga mereka tidak memikirkan kehidupan nanti setelah kehidupan di dunia. Nah, Allah akan mengumpulkan kita nanti di hari yang tidak bisa diragukan nanti, yaitu hari kiamat. Setelah hari kiamat kita akan dibangkitkan lalu dikumpulkan oleh Allah di satu padang yang luas, dan semua datang membawa amal masing-masing. Kalau amal jelek akan membebani langkahnya menuju Siratal Mustaqim. Di padang mahsyar akan terbebani. Ada orang yang datang membawa gunjingannya, ada yang datang membawa dustanya, ada yang orang datang membawa dosa, membuka auratnya, ada yang datang dengan kedurhakaan pada orang tuanya, macam-macam. Sekecil apapun dosa, jika itu harus dibawa di padang mahsyar, maka itu membebani. Apalagi dosa gede seperti zina, minuman keras, judi, durhaka ke orang tua, zalim kepada suami atau istri, dan seterusnya. Anda pengen ke surga Firdaus, ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bakal apa yang sudah Anda siapkan sampai hari ini? Sedangkan rumusnya nanti kan, pahala itu dikurangi dosa. Nah, sekarang jujur dah, untuk ke surga itu kan bakalnya pahala, amal soleh. Buka Quran surah kedua ayat 25. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas di mushaf. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh. Kami telah siapkan surga untuk mereka. Jadi ke surga itu bekalnya pahala, amal soleh. Sedangkan maaf sekali, dosa akan menjerumuskan seseorang kepada neraka. Neraka itu nggak ada bekal lain kecuali dosa. Sudah. Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ngumpulin dosa saat di dunia, ingkar terhadap perintah kami, disuruh kerjakan nggak mau, disuruh ninggalkan malah dilakukan. Orang-orang yang begitu kasih kabar kepada mereka, kami akan celupkan mereka ke neraka. Jadi kalau orang banyak dosanya udah pasti neraka, orang banyak pahalanya pasti surga. Orang setengah-setengah, ini 50, ini 50, tempatnya A'raf. Di tempat antara neraka dan surga, Al-A'raf namanya. Makanya turun surah ke-7 Al-A'raf, rahasianya di ayat ke-45 sampai 46. Dia nunggu di situ sampai selesai hisab. Baru setelah selesai hisab dimasukin ke surga. Hisab itu kalau berlangsung sehari saja, nunggunya sampai 1000 tahun. Itu tuh. Sedangkan Anda nggak ada yang nggak ngacung tadi, semuanya pengen ke surga, bekalnya Firdaus. Kita sepakat ke surga itu bekalnya pahala. Awas, dosanya tipis. Kalau bisa nggak ada. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa yang dosanya tipis? Angkat tangan. Ayo. Ayo, saya pulang. Siapa yang nggak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Siapa yang sedikit? Yang banyak? Yang banyak sekali. Tuh. Kan? Pengen ke surga, dosa banyak. Gimana? Ketawa lagi. Enggak, saya pengen merenung, coba renungkan. Karena kita memilih atau tidak pasti wafat. Pasti wafat. Dan itu pasti niscaya. Ada beberapa kejadian yang sangat luar biasa beberapa hari ini. Saya dapat telepon dari ibu, kita ngobrol, kasih tahu
Nah, kemarin Ibu Fulana yang punya majlis ta'lim itu, Masya Allah katanya. Beliau punya anak kan, jadi begitu kemudian sedang mengaji, beliau di sampingnya sambil istirahat dengar anak yang ngaji. Ya, kemudian ketika mengaji itu kata beliau nggak dibaca panjang, nah bacanya pendek biasa aja. Begitu dibaca pendek, ngaji lagi, suara ibunya sudah nggak ada. Tiba-tiba dilihat sudah meninggal, senyum begini. Demi Allah, tidak ada suara nafas tersendat, tidak ada apapun, nggak ada sesak, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba senyum meninggal. Dalam keadaan masih bisa membetulkan anaknya dalam keadaan mengaji itu. Luar biasa. Dan banyak orang yang wafatnya mulia gitu. Pertanyaannya kan kita tidak tahu kapan kita pulang. Suatu saat kita pasti akan pulang. Pertanyaan saya, duhai teman-teman yang pengen ke surga, ketika pulang nanti bakalnya siap belum? Nah kan rumusnya begini tadi sudah paham. Kalau banyak pahala pasti ke surga. Banyak dosa ini terancam neraka. Sedangkan Anda sendiri tidak sanggup mengatakan dosanya sedikit. Anda tidak mampu mengangkat tangan Anda bahwa dosa Anda tipis. Itu kan bahasa hati sebetulnya. Coba itu bukan main-main. Anda bisa mengatakan pengen ke surga, itu keinginan. Tapi kan hati Anda mengatakan, cukup nggak bekal saya? Coba merenung malam-malam, pulang dari pengajian. Merenung coba di jalan. Saya tuh ke surga nggak sebetulnya? Ya, dalam kalimat ke surga itu sebetulnya, Anda bisa tanyakan, dosa saya itu berapa banyak gitu. Kan yang tahu sendiri Anda juga. Anda yang tahu berapa banyak Anda bermaksiat. Anda yang tahu berapa banyak mata dipakai berbuat yang salah, sampai ke ujung kaki. Dan Anda pengen ke surga. Maka kita butuh sesuatu untuk menggugurkan dosa itu. Kita butuh sesuatu. Dan Allah turunkan itu, dikasih kesempatan. Nih, saya kasih kesempatan. Bulan ini istighfar ya, saya lipat gandakan. Mungkin kamu nggak sadar. Karena tiap hari saya berikan kesempatan untuk istighfar, kamu nggak pakai. Mungkin kamu butuh motivasi. Nih, saya kasih sebulan nih. Yang ketika Anda istighfar, ketika Anda tinggalkan maksiat, saya lipat gandakan pahalanya untuk nutupin dosa-dosa kamu. Begitu Anda jaga pandangan dari maksiat, pahala berlipat. Begitu jaga lisan dari maksiat, pahala berlipat. Berlipat pahala itu untuk menggugurkan dosa-dosa yang banyak. Sebab ketika ini banyak, kan harus banyak pahala menggugurkannya. Makanya ada rumus sedekah jariyah. Jariyah itu yang berlipat, yang banyak, yang bisa menghilangkan dosa yang sudah berkumpul. Makanya kan Nabi ngasih rumus begini. Kalau Anda bisa punya modal sedikit tapi keuntungan banyak dalam urusan akhirat, pakai. Anda punya uang 50.000, Anda pengen sedekah. Anda lihat orang butuh makanan, Anda kasih. Ya, dia pakai kemudian itu untuk beli makan. Makan. Energinya kumpul. Begitu energi kumpul, dia sholat, dia baca Quran. Anda dapat bagian dari pahala itu. Begitu energi habis dah kemudian pahala Anda di situ. Anda berikan 50.000 itu, kemudian belikan mushaf. Hadiahkan kepada penghafal Quran. Dia baca itu dari mushaf yang telah Anda berikan. Maka semua pahala setiap huruf yang mengalir bagi Anda. Dia jadi penghafal Quran, mushafnya masih ada. Dipakai yang lain, pahala lagi buat Anda. Yang tadi telah hafal Quran, dia mengajar lagi. Punya 10 murid, pahala dari 10 murid itu untuk Anda. Mushafnya sudah usang misalnya, dibakar sudah kemudian, habis seluruhnya, tapi muridnya masih ada, pahala untuk Anda. Modalnya 50.000 nggak berhenti. Tapi berapa dosa yang sudah dikumpulkan? Nah itu pahala tadi, nutupin dosa-dosa tadi. Tutup.